Oke, baik. Usia Ibu saat ini? Oh, usianya 42 tahun. 42 tahun. Ustadz Sony sudah cukup mendeteksi beliau? Cukup. Baik, untuk Ibu Yanti bagaimana? Ada lagi yang ingin disampaikan? Sirkulasi darahnya itu nggak lancar. Sirkulasi darah tidak lancar, kemudian kepala serasa bergoyang begitu ya Ibu? Jantungnya iramanya lemah karena sirkulasi darah itu nggak lancar. Kan? Ada gangguan irama jantung juga. Baik. Iya. Sudah berapa lama Ibu keluhannya? Oh, habis dioperasi tahun 2011. 2011. Sekitar 1 tahun ya. Oke, baik Ibu Yanti, ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup? Udah. Oke, baik. Terima kasih atas teleponnya. Mohon disimak baik-baik penjelasan sama-sama, dari Bu Ustaz Sony Yanti. Sutrisna seperti apa. Monggo Ustaz. Iya, terima kasih Mbak Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yanti ya. Ya. Ibu, tadi saya coba lakukan deteksi ya, memang di daerah kepala agak sedikit keras energi di daerah kepala. Saya pikir inilah biang masalah yang Ibu hadapi ya, karena kekerasan, ketegangan di daerah kepala itulah sebenarnya sebagai salah satu pemicu atau pencetus munculnya gangguan kista tadi, terus kemudian munculnya gangguan mah tadi, terus kemudian muncul gangguan lemah di jantung. Jadi sebenarnya ini semua asal usul mulahnya itu ada gangguannya ada di daerah kepala ya. Ini kan sudah dilakukan operasi, sudah diambil, tapi karena di daerah kepalanya masih tegang, maka gangguan-gangguan yang lain masih ada ya. Nah, ini yang harus diturunkan adalah ketegangan di daerah kepala tadi. Itu yang harus diterapi. Di daerah kepala itulah yang harus diterapi. Agar supaya apa? Agar supaya gangguan-gangguan yang lain seperti perut mah, gak enak ya, terus jantungnya menjadi lemah, itu bisa ikut sembuh ya. Dan satu hal yang mungkin harus diwaspadai adalah begini, sering sekali terjadi dalam kasus operasi ya. Ini katakanlah ada kista, operasi, diambil kista, nggak berapa lama kemudian setahun 2 tahun muncul lagi itu kistanya ya, atau mungkin juga miomnya dioperasi nggak berapa lama muncul lagi. Kenapa terjadi seperti ini? Karena pencetusnya belum diselesaikan ya. Nah, pencetusnya itu berdasarkan pengalaman kita di terapi kolbu, ternyata 99% itu pencetusnya ada di daerah kepala, yang tadi sudah dikeluhkan oleh Mbak Yanti, ada tegang-tegang, ada kaku-kaku, itulah pencetusnya ya. Nah, pencetus itu yang harus diterapi, harus diselesaikan agar supaya jangan sampai dia muncul lagi, dia produksi lagi si penyakit tadi ya. Nah, untuk Mbak Yanti sementara itu tadi, dan yang kedua saya pikir hindari dulu makanan-makanan gorengan ya, dan makanan yang mengandung bumbu-bumbu kacang ya, seperti kayak sate, dulu gado-gado ya, ketoprak. Saya pikir dihindari. Kopi, teh juga dihindari, dan juga jangan lupa jamu ya. Saya pikir untuk sementara jangan dulu minum jamu, dan obat-obat yang mengandung obat tidur ya, atau obat-obat yang mengandung obat antibiotik dosis tinggi sebaiknya dihindari dulu untuk sementara waktu. Dan kalau memang ada waktu, sekali lagi sebaiknya ketegangan di daerah kepala itu harus diterapi agar supaya kemungkinan kista atau tumor atau apapun itu namanya muncul lagi, itu insya Allah akan dicegah dengan pencetusnya kita coba terapi. Saya pikir demikian. Oke, baik. Untuk Ibu Yanti semoga sudah terjawab mengenai solusi kondisi kesehatan Anda. Jadi istilahnya untuk sumber permasalahannya insya Allah akan bisa diatasi di terapi kolbu. Untuk alamat serta nomor telepon selengkapnya bisa Anda simak dan juga Anda catat yang sudah tertera di layar televisi Anda. Karena memang ini aman, tidak ada efek samping, tidak mengandung unsur musrik, karena juga tidak mengandung obat, tidak ada konsumsi herbal, jamu, tidak ada suntik-suntik, tidak ada pijat, dan tidak memperjualbelikan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tunggu apa lagi jika memang menginginkan sebuah pengobatan secara medis, kami persilahkan terlebih dahulu, atau mungkin ingin mencoba pengobatan secara alternatif yang tidak ada efek samping ataupun aman, terapi kolbu insya Allah bisa menjadikan solusi bagi Anda. Mungkin bisa kita lanjutkan kepada Ibu Ervin. Kalau boleh dipersamakan, apakah hampir sama keluhan Ibu dengan Ibu Yanti tadi yang ada gas lambung atau mah kronis di sini, Ibu? Iya. Kalau saya ke arah gas lambungnya yang naik ke atas sehingga bikin sesak ya. Kalau Ibu Yanti mungkin udah sampai ke kepala ya. Iya, keluhannya gitu. Oke, ini sudah berapa lama Ibu Ervin keluhkan? Sebetulnya udah hampir 2 tahun, cuma kadang kambuh kadang enggak gitu, dan sudah berobat ke beberapa
pengobatan juga. Ya. Sudah ke pengobatan medis atau pengobatan alternatif mungkin? Pengobatan medis juga, alternatif juga. Oke. Ya. Bagaimana perubahan ataupun kemajuannya? Untuk medis kan pakai obat-obatan ya, begitu obat selesai kadang timbul lagi, kemudian untuk yang alternatif juga begitu, kadang kambuh lagi gitu. Baik. Kemudian Ibu dapat informasi dari mana mengenai terapi kolbu dan apa yang membuat Ibu yakin untuk datang ke terapi kolbu? Dari informasi dari Jack TV juga, ya. Kemudian saya mencoba untuk datang dulu dan saya aku pertama kali datang langsung yakin untuk berobat di situ. Baik, nanti kita lanjutkan bagaimana kondisi Ibu Ervin pertama kali datang ke terapi kolbu dan hingga sampai saat ini juga seperti apa setelah di terapi kolbu, yang sekali lagi kita tekankan bahwa metode terapi yang diberikan kepada para pasien di terapi kolbu tidak ada obat, herbal, jamu, tidak ada jual beli ayat suci Al-Quran, tidak ada jarum suntik di sana, tidak ada pijat, yang memang insya Allah aman tanpa ada efek samping dan tidak mengandung unsur musik. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali tentunya setelah jeda komersial berikut. Tetaplah di Medika Natura Sore. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di terapi kolbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran. Dalam terapi kolbu, the power of soul. Jangan stres ya pemirsa. Wajahnya blush on alami itu gara-gara buah doang 3 kali sehari. Coba taruhan sama saya, ntar kulitnya lebih bercahaya. Durable plak, jadi plak yang gampang pecah dari stres adrenalin tinggi. Namanya nggak apa-apa banget, makan organik aja. Kata dokter. Sadar benar maunya Tuhan belum tentu maunya kita. Begitu, yuk kita saksikan. Tidak ada yang kebetulan. Semangat, senyum, relax, proses. Saksikan program Tiada Kebetulan bersama saya, Nur Cahyadi Kusumo. Di Jak TV, My City, My TV. Setiap hari Minggu jam 9:30 malam. Feel bebas. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Medika Natura Sore untuk alamat dari terapi kolbu di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya 021 858 2029 atau 021 8500413 dan 021 7058 0381. Alamat website di www.powerofsoul-indonesia.org. Selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda. Kami juga masih menunggu telepon Anda pemirsa di 021 515 5111. Assalamualaikum, selamat sore. Sudah ada yang standby kah? Halo. Assalamualaikum, Medika Natura. Selamat sore. Ya, Bapak atau Ibu siapa di mana? Halo, sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Abdul di Manado ini. Bapak Abdul di Manado. Baik, Pak Abdul, bisa langsung saja menanyakan apa yang ingin dikeluhkan pada sore hari ini kepada Ustadz Sony.
ini saya punya keluhan ini, Ya. susah tidur, Ya, kemudian jadi Pak. sering makan, tapi tidak pernah kenyang, cuma 2 jam makan, Oke. 2 jam makan. Setiap 2 jam sekali harus selalu terisi Keringat makanan. dingin. Iya, Baik, kondisi seperti apa Pak? lemah, nggak bisa duduk lama, nggak bisa jalan jauh. Oke, Bapak mungkin sudah cek ke medis atau rekam medis seperti apa mungkin untuk kondisi gula? Sudah dicek semua penyakit. Sudah kata dokter cuma asam urat. Kondisinya keluhannya adalah asam urat ini hasilnya ya Pak ya? Oke, baik. Usia berapa Bapak? Ya. 35. 35 tahun, baik. Ustadz Sony sudah cukup mendeteksi beliau, baik. Bapak Abdul, terima kasih atas telepon dan partisipasinya dalam line interaktif kami di sore hari ini. Mohon disimak baik-baik penjelasan dan juga solusi untuk kondisi kesehatan Anda langsung dari Ustadz Sony Sutrisna. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul dari Manado. Ya. Bapak, tadi barusan saya coba lakukan satu deteksi ya. Jadi yang menjadi sumber permasalahan yang dihadapi oleh Bapak ini ada 2. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh dokter, apa yang dikatakan oleh medis tentang asam urat itu benar ya. Jadi memang ada sedikit gangguan di asam urat. Namun selain daripada itu ada lagi gangguan satu lagi, yaitu gangguan ketegangan di daerah kepala. Nah, ketegangan di daerah kepala ini lah yang mengakibatkan rusuk bagian kanannya agak sedikit ngedrop atau di daerah lever agak sedikit ngedrop. Nah, ini kalau diperiksa SGPT, diperiksa SGOT memang tidak akan terlihat di sana. Ya. Namun karena dia agak sedikit ngedrop, maka asam lambung dia bereaksi ya. Nah, ini yang mengakibatkan badan agak sedikit lemas, lunglai. Tidak ada power. Jadi seperti orang sempoyongan ya, seperti orang limbung. Jadi kalau jalan itu seperti nggak napak, seperti nggak ada power. Nah, ini kenapa? Karena rusuk bagian kanan di daerah levernya agak sedikit ngedrop, diakibatkan tekanan dari daerah kepala. Ya. Nah, ini juga yang mengakibatkan desakan ke daerah ulu hati, ya, sehingga sudah mulai timbul gejala kecemasan. Jadi saya pikir untuk sementara waktu Bapak, ya, satu ikutin anjuran dokter, yaitu hindari makanan-makanan yang dapat meningkatkan asam urat, ya. Terus yang kedua, hindari juga gorengan, ya, gorengan dan bumbu-bumbu kacang. Nah, saya pikir itu sebaiknya dihindari, gorengan dan bumbu-bumbu kacang, ya. Terus juga kopi, ya, teh itu jangan dikonsumsi dulu. Obat-obat yang mengandung obat tidur, obat-obat yang mengandung obat antibiotik, jamu, itu juga saya pikir sementara waktu jangan dikonsumsi dahulu. Mengingat karena daerah levernya agak sedikit ngedrop, ya. Dan ini kalau diperiksa secara medis, SGPT, SGOT semua akan menunjukkan parameter bagus. Tapi apa yang saya sebutkan tadi biasanya akan Bapak alami, yaitu yang pertama, ya, tidak ada power, tidak ada tenaga. Jalan seperti orang limbung, kadang-kadang timbul rasa keringat dingin, kaki-kaki juga rasanya dingin, kadang-kadang diiringi dengan sedikit rada mual, ya. Terus kemudian sudah mulai timbul gejala seperti cemas. Nah, ini semua akibat energi di daerah lever agak ngedrop. Saya pikir demikian untuk Bapak, dan kalau memang Bapak ada waktu silakan datang ke terapi kolbu. Yang pertama kita akan lakukan terapi di daerah kepala, yang kedua di rusuk bagian kanan, dan yang ketiga di ulu hati ke atas, ya. Sambil pantangan makannya tolong dijaga. Saya pikir demikian. Baik, untuk Pak Abdul semoga juga terjawab mengenai kondisi kesehatan Anda. Untuk lebih jelasnya lagi, Anda bisa menghubungi call center dari terapi kolbu yang sudah tertera di layar televisi Anda. Dan juga jika memang Anda sudah memiliki waktu dan kesempatan untuk singgah ke Jakarta, silahkan langsung saja diterapi di terapi kolbu. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali tentunya setelah jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih
terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmala atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ridho Roma. Jak TV sebagai TV kebanggaan warga Jakarta, saya berharap semoga Jak TV bisa lebih inovatif lagi, bisa lebih informatif lagi, dan lebih edukatif lagi, dan pasti lebih baik lagi ke depannya. Jak TV, My City, My TV. Keren dan hebatnya dunia otomotif. Setiap hari Minggu jam 9:30 malam. Feel bebas. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore, dan kami juga masih bersama dengan seorang guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu, Ustadz Sony Sutrisna. Dan juga mungkin bisa kita lanjutkan kembali mengenai kesaksian dari mantan pasien terapi kolbu, yakni Ibu Ervin, yang tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa memang beliau ada keluhan gas lambung, sudah sampai mengganggu aktivitas serta kegiatan sehari-hari, dan juga selain dari adanya keluhan fisik, ini boleh dikatakan ada rasa kecemasan psikisnya, begitu ya Ibu? Iya. Baik, kalau boleh ceritakan bagaimana kondisi atau keluhan yang Ibu derita pada saat itu? Kebetulan keluhan itu datangnya malam hari ya Mbak. Kebetulan mau tidur gitu ada kecemasan juga, karena mungkin dari sesek itu jadi terus timbul kecemasan itu. Ya. Oke. Dan kemudian Ibu dapat informasi dari terapi kolbu memang sebelumnya juga sudah mencoba pengobatan secara medis dan juga pengobatan secara alternatif, tetapi istilahnya masih belum mendapatkan perubahan yang cukup maksimal. Iya. Baik, Ibu kalau masih mengingat mengenai pertama kali datang ke terapi kolbu dengan kondisi yang seperti apa ini? Waktu pertama kali saya datang memang suka sesek ya. Gas lambungnya suka naik, kemudian suka cemas juga, terus mungkin ada rasa mual, kemudian rasa pusing. Biasanya kebanyakan orang yang memiliki gas lambung ataupun penyakit mah juga biasanya disertai dengan gejala-gejala seperti itu, Ibu. Ibu sendawa, saya sering sendawa gitu jadinya. Iya. Terus pengobatan pertama saya datang masih belum ada perubahan, kedua udah mulai berkurang, dan ketiga ya alhamdulillah sudah agak berkurang, sudah berkurang. Ya. Jadi terapi seperti apa yang ada di sana? Pakai minyak ya, kemudian ada aqua, air putih, air ya, dan dilihat transfer energi ya. Iya. Baik, sekitar berapa jam durasinya Ibu? Pertama 1 jam, kemudian dengan Ustadz Sony sekitar setengah jam ya Ustadz ya. Baik, jadi Ibu pun juga setiap pasien juga memang dipegang oleh Ustadz Sony Sutrisna. Dalam pengertian juga semua pasien juga bertatap muka dengan beliau dan diterapi dengan beliau, begitu ya Ibu ya. Ibu juga ditambahkan seperti obat herbal ataupun jamu atau pijat seperti itu? Tidak ada pengobatan untuk herbal dan pemijatan tidak ada. Baik. Dirasakan di perubahan di hari ketiga. Ya. Apa yang Ibu rasakan? Sudah ada agak enak di badan dan tidur juga sudah mulai nyaman ya. Ya. Untuk rasa cemasnya juga seperti apa Ibu? Cemas sudah tidak ada. Ya, pertama cemasnya hilang dulu, baru tidurnya enak. Ya. Baik. Kecemasan yang biasanya datang pada saat malam hari. Iya. Iya. Di hari pertama atau di hari kedua setelah diterapi sudah mulai berangsur-angsur berkurang ini Ibu mungkin? Hari kedua sudah mulai berkurang dan ketiga sudah tidak ada ya.
Ibu berapa kali total melakukan terapi di terapi kolbu? Baru ketiga, masih ada lanjutan lagi. Masih ada lanjutan lagi, tetapi walaupun dalam kondisi masih dalam hal terapi ya Ibu ya, Ibu sudah cek, sudah menuju untuk misalkan beraktivitas kembali, bepergian jarak jauh. Tadi dengar-dengar Ibu baru pulang dari Jepang ya? Iya, alhamdulillah. Bagaimana, sudah tidak diuji? ada keluhan sama sekali. Alhamdulillah. Iya. Sampai di sana Ibu bisa beraktivitas? Bisa, iya. Oke. Dan kembali ke tanah air juga kondisi seperti apa? Iya, kebetulan waktu di sana masih musim antara habis dingin gugur ya, jadi masih dingin. Biasanya saya kena flu gitu kalau pas musim gitu, tapi alhamdulillah kemarin tidak. Ya. Dalam kondisi fit ya. Dan Ibu sampai detik ini di sore hari ini juga bisa memberikan kesaksian kepada pemirsa bahwa Ibu juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Ibu tidak sama sekali menggunakan suplemen ataupun obat ataupun herbal untuk membantu mempercepat kesembuhan. Tidak, ya. Sama sekali tidak. Hanya dengan terapi dari terapi kolbu dan tetap bergantung kepada Allah pastinya ya. Oke, baik. Ustaz Sony, mungkin kondisi dari Ibu Ervin di sini adalah salah sekian banyak dari para pemirsa ataupun pasien dari terapi kolbu, Ustaz, yang ada keluhan gas lambung, ada keluhan mah kronis. Jangankan tentang fisiknya, psikisnya pun ternyata juga ikut-ikut kena juga, sehingga timbul rasa kecemasan, rasa takut yang berlebihan, rasa kegelisahan. Nah, seperti apa kalau memang di terapi kolbu, Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Popi. Jadi apa yang kita lakukan para pemirsa di terapi kolbu adalah yang pertama itu kita coba lakukan terapi selalu daerah kepala. Karena berdasarkan pengalaman kita itu hampir 99% sumber penyakit baik itu psikis, medis itu sebagian